absen 27. Perkenalkan, nama saya Kalista Delia Ivani, absen 11. Perkenalkan, nama saya Desina Nurlansa Nugraha, absen 14. Perkenalkan, nama saya Bulan Vulkanisa, absen 32. Kita ingin mewawancarai dua narasumber. Mewawancarai beberapa pertanyaan untuk Bapak. Tradisi atau budaya apa yang masih dilestarikan di dusun ini? Tradisi atau budaya yang masih dilestarikan di dusun itu pedukuhan ya berarti ya. Pedukuhan Wonosobo, tradisi atau budaya masih adanya kenduri masih ada, kemudian budaya seperti gotong royong kita juga masih ada, kemudian ada hadroh, kemudian ada karawitan juga ada di Wonosobo. Terus bagian tradisi yang masih ada atau dilaksanakan di Padukan Wonosobo. Sejak kapan tradisi ini ada dan apa sejarah singkatnya? Kalau tradisi kenduri dan lain-lain itu ya sejak leluhur Padukan Wonosobo ada pebatalan di sini sudah ada tradisi seperti itu. Kami tinggal melanjutkan untuk apa tadi Pak? Maksudnya adalah nih untuk seperti kenduri itu juga untuk mengirim doa nih Pak. Doa itu baik kepada leluhur ataupun kepada cikal bakal dusun yang ada di wilayah Padukan Wonosobo. Kemudian untuk gotong royong juga untuk merangkul semua warga masyarakat, kemudian juga untuk kebersamaan yang ada di Padukuhan. Karena kalau di kota kan belum tentu ada gotong royong. Kalau di dusun itu jiwa sosialnya harus lebih besar. Karena setiap sedikit apapun ada kumpulan dan gotong royong, kerja bakti seperti itu. Yang tidak pasti ada di daerah perkotaan gitu. Apa makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut? Makanya tadi ya salah satu kebersamaan, terus saling tenggang rasa juga itu ada di dalam nilai tersebut. Nilai keagamaan juga ada untuk kegiatan kenduri. Karawitan juga kita melestarikan budaya-budaya yang ada di wilayah kita, terutama budaya Jawa. Ketoprak juga ada. Ketoprak. Bagaimana ketertiban generasi muda dalam pelestarian budaya ini? Ketertiban generasi muda, karena kita tahu sekali ya Mbak, hampir sekarang untuk generasi muda itu sangat tergantung dengan gadget ya. Nah, kita mengakui bahwa untuk mengajak rekan-rekan generasi muda untuk ikut melestarikan budaya ataupun melestarikan kesenian yang ada di wilayah Padukuhan itu juga tidak mudah. Nah itu kita kembalikan lagi pada teman-teman pemuda, baik dari dari kumpulan organisasinya ataupun dari orang tua yang bersangkutan yang mana bisa nggak untuk mengajak anak-anaknya untuk ikut melestarikan kegiatan-kegiatan yang ada di Padukuhan Wonosobo ini. Apa saja tantangan dalam menjaga tradisi ini tetap hidup? Tantangan yang jelas, tantangan itu generasi. Karena mungkin kalau yang tua-tua, simbah-simbah ataupun bapak-bapak yang masih memegang teguh tradisi dan budaya itu mungkin masih ya. Tapi untuk kita menurunkan ke generasi berikutnya itu adalah salah satu jembatan yang tidak mudah. Karena kalau sekarang anak-anak muda itu jiwa untuk mengangkat budaya dan kesenian saya kira kurang. Jadi tantangannya itu tadi, melanjutkan generasi berikutnya itu yang saya kira susah. Kegiatan budaya rutin yang biasa diselenggarakan? Kegiatan budaya rutin yang biasa diselenggarakan ya tadi kenduri itu ya setiap ada hari-hari besar itu kita selalu ada kenduri, kemudian gotong royong, kemudian untuk ketoprak itu 2 tahun sekali, kemudian untuk karawitan ini sifatnya masih latihan, setiap 1 minggu 2-3 kali ada karawitan. Apa harapan atau pesan narasumber tentang pelestarian budaya lokal? Harapan atau pesan untuk pelestarian budaya lokal ya bagaimanapun kita caranya untuk bisa melanjutkan perjuangan dari leluhur kita menghidupkan budaya dan tradisi supaya kedepannya di anak cucu kita besok masih dapat mengetahui dan dapat melestarikan tradisi tersebut. Ya sudah Pak, terima kasih untuk wawancaranya.
Wawancara dari kami, terima kasih banyak atas waktu. Ya udah Kak, makasih atas wawancaranya hari ini. Kami sekarang Benar-benar. Terima kasih Bapak untuk waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancarai. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan apa yang saya dapat dari saya dapat bermanfaat untuk sampai semuanya. Budaya lokal ini dipromosikan melalui media sosial jika ia sebutkan platformnya. Siapa yang biasanya mengelola akun atau konten budaya tersebut? Maksudnya budaya? Tentang jahit ini, Bu. Oh, untuk jahit. Iya. Kontennya nggak ada kayaknya, nggak di konten. Saya nggak dimasukkan di sosmednya. Cuman untuk alamat memang masuk di Google, tapi untuk semua nggak ada masuk di sosmed. bagaimana tanggapan masyarakat terhadap konten budaya yang dibagikan secara digital? Ya mungkin baik ya kalau misalkan konten itu positif, mungkin tanggapannya juga positif ya. Apakah ada tantangan atau komentar negatif di media sosial? Bagaimana menghadapinya? Saya belum pernah ya Mbak ya. Saya nggak pernah posting, nggak pernah jadi tanggapannya mungkin kalau misalkan saya pasang status bagus-bagus aja. Terus di Google juga bagus. Atau orang-orang itu menjadikan di sini bagus. Penilaiannya juga bagus. Bagaimana cara menggunakan media sosial untuk menghargai keberagaman budaya? Ya, kita harusnya ini ya Mbak ya, kalau untuk sosmed itu kita tergantung kita ya Mbak. Kalau misalkan kita menanggapi sosmed itu bagus, positif, insya Allah orang itu akan juga positif. Tapi kalau dia menggunakannya sosmed itu secara negatif, mungkin orang juga pasti menanggapinya dengan negatif. Apakah ada pesan kepada generasi muda dalam menggunakan media digital untuk budaya? Ya, untuk pemudanya ya hati-hati ya pokoknya kalau pakai menggunakan sosmed masalah budaya gini ya, jangan sembarangan gimana. Kalau sekarang ini kan kebanyakan sosmed itu kadang-kadang untuk istilahnya joget-joget untuk gitu ya Mbak ya. Itu sebenarnya kan kita kalau untuk wanita itu kalau menurut saya itu jangan sampai ditambahkan lah ini. Jadi kalau misalkan kayak mbaknya ini ya kan mau video itu jangan sampai muka itu kelihatan gitu. Iya. Karena saya anti banget kalau di sosmed itu kelihatan muka gitu. Anti.